Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tugas bibliografi sejarah Indonesia dan kearsipan yang bertemakan sejarah agama, yang beranggotakan Muhammad Jeffrey, Resma Syahrila Putri, Aulia Afriza Kiranasari, Anggi Saputra, dan Tiffany Ivo Suci Ramadhani. Diawali dengan sejarah agama Islam. Buku yang pertama berjudul Sejarah Masyarakat Islam Indonesia, yang ditulis oleh Sarkawi B. Husain. Buku ini membahas tentang bagaimana kedatangan Islam di Nusantara hingga eksistensi Islam pada masa kolonial Belanda dan Jepang. Selanjutnya, buku Islam dalam Arus Sejarah Indonesia, yang ditulis oleh Jajat Burhanuddin. Buku ini membahas tentang kehadiran Islam yang juga berkaitan dengan perdagangan dan pembentukan kerajaan di Indonesia. Kemudian buku Sejarah Islam Nusantara yang ditulis oleh Mikhail Lavan. Buku ini membahas kehadiran Islam yang berawal dari Semenanjung Malaya hingga merambat ke Sumatera dan daerah lainnya di Indonesia. Lalu ada buku Sejarah Perkembangan Islam di Nusantara yang ditulis oleh Arif Nur Rahman Al-Aziz. Buku ini membahas bagaimana proses masuknya Islam dalam beberapa teori hingga tokoh-tokoh yang berperan dalam penyebaran Islam di Nusantara atau biasa yang kita kenal dengan nama Wali Songo. Dan yang terakhir, buku Sejarah Islam Nusantara yang ditulis oleh Rahmat Sunara. Buku ini membahas bagaimana proses masuknya Islam hingga kaitannya Islam di Nusantara dengan pemerintahan Islam di dunia. Selanjutnya, sejarah agama Kristen. Buku yang pertama berjudul Iman Kristen di Tengah Realita, yang ditulis oleh M.Th. Mawene. Buku ini membahas berbagai krisis serta kritik tajam atas pelanggaran HAM yang mengangkat pergumulan gereja di tanah Papua. Selanjutnya buku Ragi Carita II yang ditulis oleh Dr. Th. Van den N. dan Dr. J. Wettjens S.J. yang membahas sejarah gereja di Indonesia periode 1860-an. Kemudian pada 1870-an dimulailah babak baru sejarah gereja di Indonesia yang mengalami perubahan di berbagai bidang. Kemudian buku Sejarah Gereja Indonesia yang ditulis oleh Dr. Yonathan E. Culver yang membahas dua babak perintisan gereja di Indonesia, yaitu yang berpusat dari Irak dan Gereja Barat. Lalu ada buku Sejarah Gereja Kristen Jawa yang ditulis oleh Y.M. Sumardi. Buku ini membahas gereja Kristen, khususnya di Bantul yang menganut paham reformasi hingga mempengaruhi komposisi gamelan di GKJ Bantul. Dan terakhir, buku Sejarah Gereja yang ditulis oleh Berhoff H. dan Enklar I.H. Buku ini membahas perkembangan gereja sejak abad kedua Masehi hingga periode kekristenan di Indonesia. Lalu, sejarah agama Hindu. Buku yang pertama berjudul Hindu Yavans Gis Hidenis yang ditulis oleh N.J. Krum. Buku ini membahas bahwa pengaruh Hindu di Indonesia dilakukan oleh pedagang Waisya India melalui penyusupan. Selanjutnya buku Sejarah Agama-Agama di Indonesia yang ditulis oleh Respati Jenar. Dalam buku ini juga dijelaskan perkembangan agama Hindu di Indonesia yang berkaitan dengan bangsa Indo-Arya di India. Kemudian buku Tuntunan Dasar Agama Hindu
yang ditulis oleh Dr. Rondes Anak Agung Gede Oka Netra. Buku ini menjelaskan kapan dan di mana proses perkembangan agama Hindu, hingga melahirkan kebudayaan yang kompleks. Lalu ada buku Perdagangan dan Masyarakat Indonesia, yang ditulis oleh J.C. Van Leur. Dalam buku ini juga dijelaskan proses masuknya agama Hindu yang dilakukan oleh para pendeta dan pemimpin agama atau kasta Brahmana. Dan yang terakhir ada buku Sejarah Perkembangan Agama Hindu di Indonesia yang ditulis oleh I.B. Suparta Ardana. Buku ini membahas sejarah perkembangan agama Hindu mulai dari zaman Weda di India hingga masuknya ke Indonesia, yang juga berkaitan dengan perkembangan kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia. Selanjutnya, sejarah agama Buddha. Buku yang berjudul History of Buddhism in Indonesian Past and Present. Buku ini ditulis oleh Kat Bunthorne. Buku ini menceritakan agama Buddha masuk ke Indonesia pada abad ke-5 Masehi. Selanjutnya, buku yang berjudul Buddhist Practice and Visual Culture, The Visual Rhetoric of Borobudur, ditulis oleh Julie Gifford. Buku ini memberikan interpretasi keseluruhan tentang monumen Buddha. Selanjutnya, buku yang berjudul The Golden Land Cambodia, Indonesia, Laos, Myanmar, Thailand, and Vietnam, Architecture of the Buddhist World, penulis Vikram Lal. Buku ini menceritakan tentang arsitektur dari daerah Kambodia, Indonesia, Laos, Myanmar, Thailand, dan Vietnam yang bercorak dari agama Buddha. Selanjutnya, buku yang berjudul Borobudur History and Significance of a Buddhist Monument, penulis Luis O. Gomez, Jr. Hiram W. Woodward. Buku ini menceritakan tentang Candi Borobudur di Pulau Jawa dan merupakan salah satu bangunan keagamaan paling mengesankan di dunia. Selanjutnya, buku yang berjudul The Lost Temple of Java, The Mystery of Borobudur, The World's Largest Buddhist Temple, penulis Bill Grebsky. Buku ini menceritakan tentang kisah dari Candi Borobudur dan berbagai hal yang mengenai Candi Borobudur. Selanjutnya, sejarah agama Konghucu. Buku yang berjudul Sejarah, Etika, dan Teologi Agama Konghucu, penulis Dra. Singgih Basuki M.A. Buku ini menceritakan tentang sejarah, etika, dan teologi agama Konghucu. Selanjutnya, buku yang berjudul Pergulatan Mencari Jati Diri, penulis Laisio de Kaka. Buku ini menceritakan tentang perkembangan agama Konghucu di Indonesia. Selanjutnya, Pergulatan Keberagaman Umat Konghucu dalam Politik Asimilasi Orde Baru 1166 sampai 1998, penulis Zainal Mutakin. Buku ini menyajikan tentang dinamika masyarakat Indonesia beragama Konghucu dalam mempertahankan identitas keagamaannya pada masa Orde Baru. Selanjutnya, buku yang berjudul Sejarah Agama Konghucu Indonesia, penulis Christian N. Sugiaman. Buku ini menceritakan tentang sejarah agama Konghucu di Indonesia. Selanjutnya, buku yang berjudul Agama Konghucu dan Jalan Panjang Pengakuan oleh Pemerintah, penulis yaitu ditulis oleh Pusat Data dan Analisa Tempo. Buku ini membahas tentang Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia Matakin dalam musyawarahnya di Surakarta menghasilkan ketetapan agama tersebut. Sekian, terima kasih.